Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melwadini, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 4E. Sini saya akan memenuhi tugas perkuliahan yaitu BK Industri dan Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fajri. Materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang kepuasan kerja. Darum Wexley dan Yuki dalam Yoso Membangun mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Bermacam-macam sikap seseorang terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaan serta harapan-harapannya terhadap pengalaman di masa depan. Pekerjaan yang menyenangkan untuk dikerjakan dapat dikatakan bahwa pekerjaan itu memberi kepuasan bagi si pemangkunya ini. Kejadian itu sebaliknya, jika ketidakpuasan ini akan diperoleh bila pekerjaan ini tidak menyenangkan dikerjakan oleh si pelakunya itu. Selanjutnya ada teori-teori tentang kepuasan kerja dan dampak kepuasan kerja. Yang pertama ada teori tentang perbandingan interpersonal atau yang biasa disebut juga dengan dispresensi teori. Teori ini mengatakan kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh individu merupakan hasil dari perbandingan atau kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya dari pekerjaan dan menjadi harapannya. Kepuasan yang dirasakan oleh individu tersebut bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaannya kecil. Sebaliknya, ketidakpuasan akan dirasakan oleh individu bila perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan yang besar. Terus selanjutnya yang kedua ada teori keadilan atau equity theory. Seseorang akan merasakan puas atau tidak puasnya itu tergantung apa yang mereka rasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi. Perasaan equity ini atau equity atas suatu situasi yang diperoleh seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas atau sekantor maupun di tempat lain. Selanjutnya yang ketiga ada teori dua faktor atau biasa disebut juga dengan two factor theory. Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Menurut teori ini, karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang satu dinamakan dengan dissatisfier atau hegemony factor, dan yang satu lagi dinamakan dengan satisfier atau motivator. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama ada faktor psikologi, terus yang kedua ada faktor sosial, dan yang ketiga ada faktor fisik, dan yang terakhir yang keempat ada faktor finansial. Yang pertama ada faktor psikologi. Ini tuh merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan, meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja, bakat ataupun keterampilan. Terus yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ini merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik sesama karyawan atau atasannya maupun dengan karyawan berbeda jenis pekerjaannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada faktor fisik. Faktor fisik ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja atau kondisi fisik karyawan. Ini tuh meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya. Dan yang keempat ada faktor finansial. Faktor finansial ini merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesetaraan karyawan yang meliputi sistem dan besaran gaji, jaminan sosial macam-macam, atau tunjangan fasilitas yang diberikan seperti promosi dan sebagainya. Peran konselor dalam menghadapi konseling terhadap kepuasan atau ketidakpuasannya, yaitu peran konselor adalah untuk mendengarkan atau membentuk
proses berpikir mereka dan menolong mereka untuk menjalankan suatu pekerjaan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh konselor, yaitu yang pertama harus memahami perbedaan individu itu sendiri. Terus yang kedua ada menjadi pendengar yang baik. Kita sebagai konselor harus mendengarkan keluh kesah karyawan yang baik. Terus yang ketiga yaitu mampu menunjukkan simpati dan rasa empati kita kepada karyawan. Terus yang keempat, memahami atau proses konseling dilakukan oleh konselor dan si karyawan ini sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.